pastinya nggak menutup kemungkinan aku untuk pakai hijab sih Kak gitu. Cuman memang waktunya untuk saat ini belum, tapi arah ke sana ada banget. Assalamualaikum, selamat datang di vlog saya. Hari ini agendanya anak-anak mendatangi ulang tahunnya Juna. Oh ya, Mariam juga ulang tahun. Ini di rumahnya Kak Titi Kamal. Nanti kita akan ngeliat ulang tahunnya seperti apa. Anak-anak tuh happy karena kenapa? Karena ketemu sama teman-temannya. Tapi anak-anak mau sholat dulu, oke? Jadi sekarang kita sholat dulu. Oke, Ibrahim, sholat dulu nak. Ayo bang, yuk. Satu. Nah, karena saya udah sholat, jadi ya sudah, kita lihat anak-anak sama babanya sholat dulu. Itu dia. Sekarang udah sama Kak Titi nih di sini ya. Iya Kak, makasih udah ngundang kita. Karena Kak Titi tahu nggak? Aduh, anakku tuh hari ini berusia 7 tahun. Ya ampun, hari ini. Ya tahu nggak gimana? Jadi hari ini sebenarnya kalau anak-anak kan memang neneknya yang senang ya buat balon-balon gitu. Jadi sebenarnya hari ini mau dibuat balon-balon di rumah keluarga. Cuman akhirnya kata neneknya ya udah minggu depan aja kita tukar supaya anak-anak bisa kesini. Tapi ketemu balon juga kan? Iya, dia udah prepare pengen nyebur di sini. Kak Titi ini kan rumah baru ya? Iya deh. Perjuangan berapa tahun nih mendirikan rumah sebagus ini? Makasih, 2 tahun dek perjuangan, pokoknya lagi pandemi kan. Mau ketemu, dari mulai ketemu orang kita takut-takut dek, kan mau nggak mau harus ketemu janjian kan sama kontraktor segala macam. Dari takut-takut sampai udah bismillah aja gitu, lancar semua alhamdulillah gitu. Tadi teman-teman kalau misalnya ngeliat kok kita nggak pakai masker karena di sini semuanya sudah swab ya. Karena emang aku parnoan juga deh. Oh jadi... ya bener, aku ingat ada Kak Titi waktu ke hotel ada videonya yang nyemprot segala macam. Ketawa. Iya. Aku parnoan banget, makanya sekarang tuh kemarin maju mundur, tadinya mau saudara aja. Tapi kayak sekaliannya kangen banget sama teman-teman, udah 2 tahun aku jarang kemana-mana deh. Jadi iya, baru sekarang alhamdulillah seneng banget ketemu kamu, makasih loh. Kemarin habis kekawinan Ricis juga. Kemarin Kak Titi kekawinan, sekarang gantian kita yang ke acara ulang tahunnya Juna sama siapa Kak? Ada Kia. Ih lucunya. Coba kita lihat di situ siapa anaknya? Oh ya Ukasha, Kia. Aku pertama kali baru ngelihat. Masa sih? Kenapa dia hidungnya? Ya dia berkreasi dengan jari jemarinya. Gemesnya. Ya Allah nih anak gemesin banget ya, Masya Allah. Lihat tuh lah pahanya nih, becisnya, gemesnya. Keajaiban Allah. Tapi ini berat badannya nih. Tapi keren loh. Apa tuh? Sabar terus. Kia juga sabar dalam penantian kan? Masya Allah. Jadi terharu deh. Kenapa? Kok tiba-tiba? Masya Allah. Kenapa? Beda auranya orang baik tuh. Loh. Orangnya positif banget ya.
anak-anak ini, mereka pada saat ini malah memilih untuk berenang. Kenapa Khadijah mau berenang? Kenapa? Kenapa? Oh, keringetan. Oke, kita berenang yuk. Abang mau apa, Bang? Gulali. Berapa, Bang? Mau dong. Makasih, Bang. Ayo balik lagi ke rumah. Ayo. Bilang Uma. Disangka-sangka di acara yang semua orang bawa anak ini. Aku nggak bawa siapa-siapa, aku sendiri, Kak. Ada Tisa. Tadi Koki pikir Tisa tuh ngajak adek atau ponakan. Tisa kenapa datang di acara ulang tahun yang biasanya yang datang tuh ibu-ibu sama anak-anaknya? Tisa kenapa datang ke sini? Mudah-mudahan ntar ketularan ya. Waduh, amin. Kan kebetulan juga kenal sama Kak Titi sama Kak Tian. Terus Kak Titi ngundang aku, katanya Juna sama Kai ulang tahun. Apalagi kan dibarengin pasti ramai banget kan. Aku datang, tapi ternyata pada bawa anak-anak semua. Terus aku kayak, aduh gue ABG sendiri nih kayaknya nih. Gitu. Soalnya Koki dari tadi nggak ngeliat ada ABG di sini. Iya, benar. Semuanya bawa anak-anak. Tapi Tisa datang ke sini. Koki pikir Tisa sama Dul atau sama siapa gitu. Sendiri, Kak. Sendiri, ya. Sendiri. Tisa sibuk apa sih? Aku baru Januari, insya Allah habis tahun baru mulai lagi. Sekarang lagi istirahat terus. Oh, mau syuting film sinetron? Series, oke. Tisa, Koki mau tanya. Waktu itu kan ini menyambung pembicaraan kemarin ya, waktu kita ketemu di acara nikahnya Icis. Di situ kan Tisa maupun Dul mengatakan ada keinginan untuk pakai jilbab. Oh, itu rame itu, Kak. Iya. Ingat. Jadi rame di sosmed dan pada mendoakan. Menurut Tisa, seberapa penting perempuan pakai jilbab sampai Tisa bilang sebenarnya aku juga pengen satu hari nanti. Sebenarnya aku rasa itu udah kewajiban kita sebagai seorang muslimah yang benar, yang baik dan benar sih gitu. Jadi aku alhamdulillah kakak pakai hijab, mama pakai hijab, tante-tante sampai nenek aku yang di atas nenek aku lagi yang perempuan rata-rata pakai hijab. Jadi pastinya nggak menutup kemungkinan aku untuk pakai hijab sih, Kak, gitu. Cuman memang waktunya untuk saat ini belum, tapi arah ke sana ada banget. Teman-teman gimana menanggapi, kan kemarin Kokis tiba-tiba iseng nanya, terus tiba-tiba Tisa bilang iya pengen pakai jilbab, Dul juga bilang begitu, tiba-tiba rame di sosmed. Itu tanggapan teman-teman Tisa pakai jilbab tuh gimana? Karena sebagian kan ada yang oh pakai jilbab, ada sebagian yang support, ada sebagian yang kaget. Kalau teman-teman Tisa gimana? Aku tuh sebenarnya udah dari dulu, karena waktu itu aku pernah dapat peran hijab sinetron ya, judulnya Catatan Harian Aisyah, dan itu hijabnya syar'i gitu, Kak. Dan rata-rata penonton tuh pada baper sama peran aku di situ dan karakter aku di situ. Dan setelah mereka tahu aku aslinya nggak pakai hijab, ada yang ngebully, ada yang nggak apa-apa tunggu waktunya aja gitu segala macam. Tapi sekarang aku lagi mau matengin mental dulu, matengin hati dulu. Yang penting niat dan apa ya, kemauan aku udah ada ke sana. Dan mama support banget, malah nyuruh aku. Mama dan Dul support banget. Parah support aku untuk pakai hijab. Tapi Dul tuh luar biasa ya, soleh banget ya. Maksudnya secara kan ini orang-orang juga bilang jarang ya, Kak. Iya. Rata-rata cowok nyuruh ceweknya tuh untuk berpakaian tertutup. Bukan nyuruh sih, tapi lebih tepatnya kayak menyarankan. Kayak misalnya aku nih sekarang pakai baju dari atas ke bawah panjang tuh dia seneng banget pasti. Kalau aku pakai dress di atas lutut langsung giniin gitu, kalau kelihatan tuh langsung dikoreksi gitu. Jadi benar-benar dia jaga auratku banget sih gitu. Menurut Tisa, Dul bisa punya pemikiran begitu dari mana menurut Tisa? Kan Koki nggak terlalu kenal Dul nih, menurut Tisa beliau tuh dapat inspirasinya dari mana? Pergaulan mungkin, Kak. Jadi kan mungkin karena
orang tuanya juga mengajarkan agama kuat banget, apalagi ayahnya, ibunya gitu. Jadi kadang aku juga suka sharing sama orang tuanya itu bukan tentang kehidupan aja gitu, kehidupan apalagi percintaan enggak, tapi kadang juga sharing soal agama. Terus sama ayahnya juga kadang suka cerita-cerita sejarah Islam, nabi-nabi. Jadi mungkin dia karena apa ya, sering ada di dalam lingkungan itu kebawa, oh tipe cewek idaman muslimah, maunya kayak gini, maunya kayak gitu, solehah. Tisa, ini terakhir pertanyaan dari Koki. Menurut pendapat Tisa, kan orang-orang di luar sana mengatakan artis tuh kehidupannya glamour, artis tuh kehidupannya ya bermacam-macam ya, dengan kasus yang bermacam-macam. Tapi ternyata ada bagian artis-artis yang ternyata banyak orang nggak tahu sangat concern terhadap agama. Pasti. Mungkin secara tampilannya belum, tapi ternyata dia sangat tertarik, dia belajar, dia sungguh-sungguh mempelajari. Gimana pendapat Tisa mengenai pendapat orang itu artis-artis tuh kayaknya nggak benar, tapi mereka nggak tahu bahwa banyak loh orang-orang yang sedang belajar dan mendalami banget gitu. Pasti. Kalau menurut aku kan kalian, maksudnya para netizen kan itu hanya melihat di luarnya aja Kak. Jadi kayak mereka nggak kenal kita secara langsung, ya kalaupun pernah ketemu juga mereka nggak terlalu tahu kehidupan aslinya kita kayak gimana. Jadi masalah agama, masalah kehidupan pribadi, sifat aku dan karakter aku kayak gimana, pastinya yang lebih tahu orang terdekat gitu. Jadi mau mereka bilang apa ya, karena realitanya mereka hanya dilihat dari luarnya aja gitu. Jadi yang penting keluarga tetap sayang sama kita dan support kita selama itu positif ya Kak gitu. Jadi ya aku nggak terlalu peduliin sih, karena kan memang netizen tuh hanya bisa berkomentar aja sih gitu. Satu lagi Kaki penasaran, prinsip pergaulan ala Tisa, prinsip menjaga pergaulan ala Tisa. Alhamdulillah sampai sekarang, mudah-mudahan seterusnya ya. Aku nggak merokok, aku nggak minum. Kenapa? Ya menurut aku tuh basic yang harus aku konsistenin gitu. Jadi coba aja masuk ya. Jadi emang aku diajarin sama orang tua aku tuh untuk apa ya, kalau mau sukses berkarya yang paling penting patenin dulu nih nilai agama dalam hidup kamu gitu. Jadi caranya ya kita harus mendekatkan apa yang udah diajarin, apa yang udah disuruh sama Allah gitu. Jadi kalau mau karyanya bagus atau aura positif terus gitu, yang paling penting jangan pernah ninggalin sholat, sama harus dekati apa yang dituntut sama Allah gitu, jauhi apa yang dilarang sama Allah gitu. Mudah-mudahan karir, hati juga lancar terus. Tapi kan Tisa pergaulannya luas ya, maksudnya dengan bermacam-macam. Nah itu cara Tisa menjaga diri sebagai seorang muslimah itu seperti apa di tengah pergaulan yang bervariasi? Harus kuatin iman sih Kak gitu. Yang paling penting jangan lupa doa gitu, karena aku nggak peduli, maksudnya aku berada di dalam lingkungan yang memang maaf ya, maksudnya banyak kemaksiatan di situ, tapi yang paling penting kita kan nggak melakukannya gitu. Jadi kita berada di dalam situ, tapi yang penting kuatin iman kita supaya kita tidak mengikuti mereka gitu. Karena aku pikir kayak teman tuh perlu banget gitu, dan sebanyak-banyak kita harus cari teman, apalagi masa muda gitu. Yang paling penting kita menjaga diri dan tahu batasnya gitu. Oke, jadi itu ya prinsip hidupnya Tisa. Ternyata Masya Allah ya, beliau menjalankan ajaran-ajaran Islam. Kita doakan Tisa semoga senantiasa istiqamah, dan insya Allah baik saya, Tisa maupun teman-teman lainnya semuanya menjadi jauh lebih baik. Tisa makasih ya. Makasih Kak. Makasih hari ini sudah diambil waktunya. Kapan-kapan sharing dong, Ayo. nanti aku main ke rumah kakak ya. Ayo. Makasih ya teman-teman semua udah ngikutin kegiatan saya pada hari ini. Tak disangka-sangka ternyata di acara ulang tahunnya Juna dan Kai, semoga Allah memberkahi usia anak-anak ini ya, dan keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketemu Tisa dan ketemu teman-teman lainnya. Mudah-mudahan dari vlog ini teman-teman mendapatkan pembelajaran dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.